Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dan khususnya keluarga besar almarhum Bapak Bambang Purnomo, sebelum saya akan menyampaikan pelimpahan jasa untuk melambangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo, marilah kita ikuti bersama satu kisah yang terkait dengan kematian. Kalau dalam video yang lalu saya menceritakan tentang kisah Patacara yang semula tidak bisa menerima kematian dari suami, anak-anak maupun keluarga. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu kisah yang langsung bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Contoh yang akan saya bawakan ini adalah contoh ideal bagi umat Buddha yang ketika salah satu anggota keluarga meninggal langsung bisa menerima karena bisa menyelami dan mendalami dan menyadari hukum ketidakkekalan. Inilah yang ditulis di dalam kitab suci mengenai seorang petani biasa dan sederhana. Ialah Bodhisattva atau Sang Buddha dalam kelahiran masa lalu. Bodhisattva sendiri semasa kehidupannya yang terdahulu seperti tertulis dalam kitab Uraga Jataka. Sekalipun sederhana keadaannya, namun beliau senantiasa menjalankan perenungan, senantiasa sadar terhadap kematian secara sempurna. Beliau melatih diri untuk seringkali setiap waktu memikir kematian dapat setiap saat datang pada kita. Ini adalah sesuatu yang umumnya kebanyakan dari kita tidak suka untuk memikirkannya sama sekali. Tidak hanya memikirkan saat itu, dijadikan kebiasaan oleh Sang Bodhisattva, namun beliau dapat menyadarkan para anggota keluarganya. Seluruhnya juga sering memikirkan soal kematian. Pada satu hari, tak kala beliau dan putranya sedang bekerja di ladang, maka seekor ular berbisa menggigit si putra tadi sehingga meninggal di tempat itu juga. Sang ayah tak sedikit pun gentar maupun sedih. Beliau membawa tubuh anaknya di bawah sebatang pohon, menutupinya dengan kain tanpa menangis maupun mengeluh, dan meneruskan membaca tak terguncangkan. Kemudian dengan perantaraan seseorang yang lewat di situ, beliau berpesan ke rumah supaya dikirim satu bungkus makanan dan tidak dua seperti biasanya untuk siang hari. Lagi pula supaya dibawakan wangi-wangian dan bunga-bunga. Satu pesan diterima istrinya. Ia segera mengetahui apa yang dimaksud, serta ia pun tak menunjukkan sedikit pun kesusahan. Demikian juga anak perempuan maupun bujang perempuannya. Seperti telah dipesan, mereka semuanya pergi ke ladang dengan membawa bunga-bunga dan wangi-wangian, dan pembakaran jenazah secara sederhana dilakukan dengan tak ada seorang pun yang menangis. Demikianlah Makasaka, raja dari para dewa, turun ke bumi dan mendekati tempat di mana jenazah dibakar di atas tumpukan kayu, serta menanyakan mereka yang mengerumuninya, apakah mereka sedang membakar daging salah seekor binatang. Setelah mendapat jawaban bahwa itu adalah jenazah dari seorang manusia, maka Saka ingin mengetahui apakah itu mayat dari seorang musuh.
Maka sang ayah menjawab, bukan dari seorang musuh, akan tetapi anak kami sendiri. Tentu anak itu seorang yang tidak kau sayang, kata Saka. Ia adalah anak kami yang amat kami sayang, jawab sang ayah. Jika demikian, bertanyalah Saka, mengapa kau tidak menangis? Sang ayah kemudian berkata, manusia meninggalkan rangkanya yang tak kekal apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak. Sebagai seekor ular yang biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluang kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang telah mati. Pertanyaan serupa di atas juga diajukan kepada ibu yang kematian anaknya, dan dijawab pula, tak diundang ia kemari datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Keluang kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia harus menempuh jarak yang ia jalani. Demikian juga Saka bertanya kepada saudara perempuan yang ditinggalkan saudaranya tersebut. Saudara perempuan pasti mencintai saudara lakinya. Mengapa kau tak bersedih? Sekalipun saya puasa maupun menangis, apakah yang jadi keuntunganku? Hanya keluarga dan kawan akan tambah bersedih. Keluang kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa bersedih? Ia menempuh jarak yang ia harus jalani. Saka kemudian bertanya kepada istri dari yang meninggal itu, mengapa kau tidak menangis? Ia menjawab, seperti seorang anak menangis, sia-sia mencapai bulan. Begitu makhluk tak kekal, sia-sia menangisi meninggalnya kawan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia menempuh jarak yang ia harus jalani. Akhirnya Saka bertanya kepada si bujang perempuan yang sangat dikasihi tuannya sewaktu hidupnya, bahkan memperlakukan seperti anak angkatnya. Jawab si bujang ialah, guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati, sia-sia kami lakukan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia menempuh jarak yang ia harus jalani. Demikianlah Bapak Ibu kisah seorang yang dalam kelahiran yang lalu adalah seorang bodhisattva, yaitu Sang Buddha sendiri, yang ketika salah satu putranya meninggal langsung bisa menerima kesunyataan hukum ketidakkekalan ini. Semoga segenap umat Buddha dan para simpatisan dimanapun berada bisa mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh bodhisattva ini, segera menyadari hukum kesunyataan. Lebih-lebih keluarga almarhum Bapak Bambang Purnomo pun akan segera bisa menerima sehingga bisa membuang kesedihan, ratap tangis, dan kembali bekerja secara normal. Marilah kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Saya akan membaca beberapa gata pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Gata pelimpahan jasa. Semoga dapat terlahir di tanah suci Sukawati, bunga teratai 9 tingkat sebagai ayah bunda. Bunga mekar melihat Buddha tiada tumimbal lahir lagi. Para bodhisattva yang bersemangat maju sebagai teman. Tanah suci Sukawati di barat jauh lebih baik daripada dunia fana.
Jasa pahala tak terhitung banyaknya tanpa batas. Menyeberangkan almarhum Bapak Bambang Purnomo ke Tanah Suci, bersujud pada Amitabha Buddha di sisi kolam teratai 9 tingkat. Terpujilah Amitabha Buddha, pembimbing untuk terlahir di dunia barat Sukawati. Naskah Mahaprastya Bodhisattva. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum Bapak Bambang Purnomo, lahir di Tanah Suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati dan bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, lupa, dosa, dan moha dengan belajar dharma yang tiada tara. Bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Mahaprajna Paramita. Trisarana. Kami berlindung kepada Buddha. Semoga semua makhluk dapat memahami ajaran agung, membangkitkan hati yang mulia. Kami berlindung kepada Dharma. Semoga semua makhluk dapat mendalami Sutra Pitaka, mendapat kebijaksanaan mulia. Kami berlindung pada Sangha. Semoga semua makhluk dapat membina umat semua tanpa satu rintangan dan menghormati Sangha suci. Kata pelimpahan jasa. Semoga kami dapat mengikis 3 kilesa, loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semoga kami mendapatkan kebijaksanaan yang tinggi. Semoga semua karma buruk dapat dihilangkan. Dalam setiap kehidupan dapat menjalankan bodhicitta. Semoga dapat terlahir di Tanah Suci Sukawati. Bunga teratai 9 tingkat sebagai ayah bunda. Bunga mekar melihat Buddha tiada tumimbal lahir lagi. Para bodhisattva yang bersemangat maju sebagai teman. Pelimpahan jasa pada almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di Tanah Suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semua jasa dan kebajikan ini memperagung Tanah Suci para Buddha, membalas 4 budi besar, menolong mereka di 3 alam sengsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicittanya, sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di surga Sukawati. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka dubah menjadi senandung yang indah.
Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Demikianlah doa-doa pelintapan jasa. Semoga almarhum Bapak Bambang Purnomo akan segera menikmati alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu.